Ukraina menyerang dengan keras dan cepat dalam minggu yang ditandai oleh operasi kontraofensif. Ukraina baru saja memaksa pasukan Rusia mundur di dua front dalam dua serangan besar-besaran. Ini memalukan bagi Rusia. Tentaranya panik menghadapi serangan Ukraina, hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ukraina memanfaatkan serangan balasan ini untuk menggagalkan rencana perang Rusia 2026. Serangan dua arah Ukraina terjadi di front Dnipro dan Oleksandrievsk, dan keduanya telah memaksa Rusia mundur secara tergesa-gesa yang akan menimbulkan masalah besar bagi strategi mereka di tahun 2026. Kami akan membahas kejadian di Oleksandrievsk nanti. Pertama, mari menuju sungai Dnipro dan wilayah yang dulu dianggap sepenuhnya dikuasai Rusia. Selama berbulan-bulan, Rusia bertahan di pulau kecil di sungai Dnipro. Pasukan Putin percaya bahwa mereka aman dari serangan balasan Ukraina karena bagaimanapun juga mereka berada di pulau-pulau. Jika Ukraina menyerang, mereka harus mengirim tentara ke pulau-pulau, sehingga pasukan rentan terhadap serangan drone Rusia dan amunisi lain. Rusia paham situasi ini karena sepanjang 2025 mereka mengirim tentara dalam misi bunuh diri untuk merebut pulau-pulau itu. Rusia memang berhasil dengan harga yang sangat mahal. Dan Putin berpikir bahwa Ukraina tidak akan berani membalas dengan serangan mereka sendiri karena takut kehilangan tentara berharga jika mereka bertahan di pulau-pulau ini. Rusia melancarkan serangan drone ke pasukan dan warga Ukraina di tepi sungai Dnipro, sementara pulau-pulaunya menjadi lokasi persiapan. Ini memungkinkan Rusia menyerang posisi Ukraina di dataran tinggi tepi sungai dan melancarkan serangan ke kota Dnipro, salah satu target utama Rusia. Ukraina sadar serangan ini tak bisa dibiarkan, tapi mereka juga tak bisa langsung menyerang pulau di sungai Dnipro. Jadi, saat Rusia menikmati keberhasilan yang mereka kira dan terus melanjutkan strategi meneror warga sipil Ukraina, para pemimpin militer Ukraina pun menyusun sebuah rencana. Jika tidak bisa mengirim tentara ke pulau-pulau itu, mereka harus cari cara lain yang lebih cerdas. Mereka membuat rencana 3 tahap yang secara sistematis melemahkan pasukan Rusia di pulau-pulau tersebut hingga akhirnya runtuh. Dalam salah satu serangan balasan paling cerdas yang pernah kita lihat selama perang Ukraina sejauh ini, Ukraine Today melaporkan ketiga tahap tersebut dalam sebuah artikel tanggal 17 Februari yang ditautkan ke RFU News. Tahap awal sepenuhnya menghindari sungai Dnipro dan pulaunya. Ukraina dengan tepat mengidentifikasi bahwa pasukan Rusia yang terisolasi di pulau-pulau tersebut akan membutuhkan pasokan jika mereka ingin memiliki peluang untuk bertahan hidup. Pimpinan militer menilai sebagian besar tekanan udara di Dnipro berasal dari Rusia yang membangun pos komando dan gudang di sepanjang front sungai Dnipro yang harus dihancurkan. Dengan pengetahuan ini, Ukraina menyuntikkan racun mematikan ke garis depan Rusia. Operator drone unit Phenom Ukraina mulai menyerang posisi Rusia yang digunakan sebagai tempat penyimpanan dan peluncuran drone oleh operator Rusia. Ini bukan sekadar serangan drone biasa. Ukraina menggunakan drone modifikasi khusus yang membawa ranjau TM62 yang mematikan, yang dilengkapi dengan sirip penstabil. Hal itu memungkinkan ranjau tersebut dijatuhkan dari drone, sehingga bisa terbang di atas target mereka. Bayangkan seperti strategi bom luncur versi kecil. Strategi tersebut terbukti sangat efektif. Ukraina telah memakai TM62 untuk berbagai tujuan dalam beberapa bulan terakhir. Pada bulan Januari, Forbes melaporkan bahwa ranjau tersebut telah menjadi semacam senjata serbaguna yang dibuat pada era Soviet dan berisi 7,5 kg atau sekitar 16,5 pon bahan peledak tinggi. TM62 merupakan ranjau anti-tank paling banyak digunakan di dunia. Dan itulah cara Rusia memperkirakan Ukraina akan menggunakannya untuk membuat ladang ranjau yang dirancang untuk memperlambat laju tank-tank Rusia. Namun yang dilakukan Ukraina adalah menciptakan versi modern dari TM62 yang disebut TM2025 yang dibuat menggunakan printer 3D dan berisi pemicu elektromekanis serta pemicu sekunder yang memungkinkan peledakan jarak jauh. Itu membawa kita kembali ke fase 1 strategi Sungai Dnipro Ukraina. Unit Phenom mengirimkan TM62 ke Rusia dari udara, kemungkinan memakai versi peningkatan dengan peledakan jarak jauh yang digunakan Ukraina untuk menciptakan kekacauan.
Depot penyimpanan dan fasilitas komando Rusia rusak akibat serangan ini yang bertujuan melumpuhkan kemampuan Rusia melakukan pengintaian drone atau membalas serangan ke pasukan Ukraina. Pasukan Rusia di Pulau Sungai Dnipro kini lebih rentan, namun Ukraina tidak terburu-buru menyerbu. Sebaliknya, mereka mulai fase 2. Operator drone FPV Ukraina kini fokus pada jalur penyeberangan perahu dan rute bala bantuan yang dibuat Rusia di Sungai Dnipro. Seperti sudah disebutkan, memutus pasokan ke pasukan di pulau itu akan jadi mimpi buruk bagi pasukan Putin. Itulah inti dari fase kedua strategi serangan balasan brilian Ukraina. Karena jalurnya terus diserang, Rusia tak bisa lagi evakuasi tentara terluka dari pulau itu. Mereka akan dibiarkan mati dan membusuk di tengah rekan-rekannya. Drone Ukraina menghancurkan perahu motor musuh yang mendekati pulau, memutus pasokan makanan dan air bagi tentara terisolasi di pulau kecil itu. Rusia terpaksa mencoba menggunakan drone untuk mengirimkan pasokan kepada tentaranya. Tetapi fase pertama dari strategi brilian Ukraina telah membuat hal itu hampir mustahil. Di titik ini, tentara Rusia di Pulau Sungai Dnipro mulai putus asa. Beberapa dari mereka bahkan mencoba melarikan diri dengan putus asa, menggunakan alang-alang sebagai perlindungan. Namun akhirnya ditembaki habis-habisan oleh drone Ukraina. Sementara itu, Ukraina juga menyerang pos komando dan pengamatan di wilayah pendudukan Oleski. Strategi ini sudah disiapkan berbulan-bulan. Sebelum Rusia menduduki pulau-pulau di Sungai Dnipro, Ukraina sudah menghancurkan jembatan Oleski lewat serangan AASM Hammer dari MiG-29. Serangan serupa juga menghancurkan pos komando dan pengamatan. Bagian dari fase ini menghilangkan lebih banyak mata dan telinga Rusia atas pasukan di Sungai Dnipro dan menciptakan gangguan di seluruh rantai komando. Jika setelah fase pertama pasukan di pulau itu rentan, maka usai fase kedua mereka ketakutan, terisolasi, dan kelaparan usai fase kedua. Lalu datanglah fase ketiga dari serangan balasan Ukraina dengan pasukan Rusia yang terisolasi. Ukraina secara sistematis melemahkan pertahanan mereka yang sudah kacau lewat serangan berkelanjutan dan kumulatif terhadap pasukan tersebut. Prajurit Rusia tidak punya perlindungan drone. Fase pertama telah mengatasinya. Mereka tidak mendapat perintah atau peringatan dari atasan karena fase 2. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berlarian kalang kabut dengan sia-sia berharap drone dan amunisi Ukraina tidak mengenai mereka. Tempat persembunyian dan beberapa titik logistik tempat tentara menerima kiriman via drone telah dihancurkan. Setiap kali tentara Rusia di pulau itu nekat berkumpul, serangan Ukraina pasti segera terjadi. Sedikit demi sedikit, serangan drone FPV dan serangan udara mengikis infrastruktur pertahanan, sehingga pasukan Sungai Dnipro menghadapi pilihan mati di pulau-pulau atau segera pergi dari sana. Banyak yang bijak memilih opsi terakhir, seperti pasukan di Oleksandrievsk yang akan kita bahas. Mengutip data intelijen, juru bicara militer Ukraina Vladislav Voloshin mengatakan bahwa Rusia telah menarik pasukannya dari beberapa pulau di Sungai Dnipro. Strategi 3 fase Ukraina memengaruhi moral dan psikologis mereka, jadi tak ada yang bisa menyalahkan prajurit itu. Mereka bertindak sesuai harapan Ukraina. Setelah serangan balasan, merebut persediaan dan meninggalkan mereka untuk dibombardir hingga musnah, kecuali jika mereka berhasil melarikan diri. Menurut RFU News, Komando Tinggi Rusia menilai merebut pulau-pulau Dnipro sia-sia. Rusia tidak punya sumber daya untuk mendukung pasukan di pulau-pulau itu, sehingga lokasi persiapan serangan ke Dnipro dan sekitarnya pun hilang. Jangan remehkan pentingnya hal ini bagi Ukraina. Secara militer, ini memungkinkan pasukan Ukraina di tepi Sungai Dnipro beroperasi lebih leluasa. Mereka mungkin tidak merebut kembali pulau-pulau di Sungai Dnipro, tetapi membiarkannya kosong menghilangkan jalur serangan utama Rusia, sehingga mengurangi tekanan pada pasukan Ukraina yang sedang aktif membangun benteng lebih kuat untuk sisa 2026. Namun dampak serangan balasan ini kemungkinan lebih terasa di sektor sipil. Rusia telah melakukan kampanye untuk meneror warga sipil Ukraina sejak Putin melancarkan invasinya pada bulan Oktober. Reuters melaporkan operator drone Rusia sengaja memburu warga sipil Ukraina dengan monster terbang mereka. Dalam semacam safari manusia yang keji yang dirancang agar tidak ada seorang pun bisa hidup normal di Ukraina,
Rusia meningkatkan aksi terornya pada tahun 2025 sehingga korban sipil meningkat sebesar 26% dibandingkan tahun 2024. Menurut Action on Armed Violence, sebanyak 2.248 warga sipil dilaporkan tewas oleh Rusia sepanjang tahun dengan 12.493 lainnya terluka akibat serangan drone Rusia di kota-kota. Beberapa korban kemungkinan besar terjadi di Dnipro. Setelah pulau-pulau di Sungai Dnipro dibersihkan, warga sekitar kini bisa bernapas lebih lega. Serangan balasan pertama bertujuan mengurangi tekanan, sedangkan serangan kedua untuk persiapan menghadapi musim panas yang akan dijadikan Rusia sebagai masa sulit bagi Ukraina. Sebelum membahas lebih lanjut, The Military Show memberi gambaran lengkap, bukan sekadar berita utama. Berlangganan agar selalu mendapat info terbaru. Mari kita lanjutkan ke Oleksandrivsk dan apa yang sedang terjadi pada Rusia di garis depan itu. Pada 17 Februari, Militani melaporkan komentar yang dibuat oleh Panglima Militer Ukraina, Oleksandr Siersky, yang mengatakan bahwa Ukraina masih dalam proses melancarkan serangan balasan di wilayah Oleksandrivsk, dekat kota kunci Huliapola. Pasukan serbu udara dan reguler Ukraina aktif beroperasi di wilayah ini. Yang tampaknya berarti bahwa mereka sedang mendorong maju melalui zona abu-abu yang sedang disusupi oleh unit-unit kecil tentara Rusia untuk membersihkan para penyusup tersebut. Unit kami melakukan serangan balasan efektif dengan sistem tak berawak, artileri, dan peralatan perang radio elektronik, lapor Siersky saat di garis pertempuran. Panglima tertinggi Ukraina juga menegaskan bahwa membebaskan wilayah-wilayah yang saat ini menjadi target Ukraina adalah prioritas. Namun pasukannya harus melakukannya dengan cerdas untuk menjaga keselamatan sebanyak mungkin tentaranya. Itu bisa jadi poin penting dalam serangan kedua Ukraina. Bagi banyak orang, perebutan Oleksandrivsk dianggap bisa menjadi awal serangan balasan yang lebih besar, bahkan dorongan penuh ke Huliapola. Itu tidak benar. Anda akan mengetahuinya sebentar lagi. Seperti rencana 3 tahap di Sungai Dnipro, Ukraina secara sistematis menyingkirkan Rusia demi merebut kembali wilayah kunci yang akan digunakan untuk tujuan yang sangat penting saat kita mendekati pertengahan tahun 2026. Jadi, apa hasil dari operasi Oleksandrivsk? Singkatnya, ini keuntungan besar bagi Ukraina dan sangat penting dalam waktu dekat. Militani menunjukkan ini lewat beberapa peta yang memperlihatkan Ukraina membuat kemajuan lokal di garis depan antara 9 sampai 16 Februari di sektor Oleksandrivsk dan Huliapola. Garis depan Rusia mundur jauh, sehingga Ukraina membebaskan beberapa pemukiman dan membersihkan area sekitarnya. Ini akan memenuhi tujuan yang segera kami umumkan. Menurut The Telegraph, serangan di Oleksandrivsk dilakukan bersamaan dengan serangan lebih besar di Zaporizhia, sehingga Ukraina merebut kembali wilayah terbesar sejak serangan balasan besar-besaran yang gagal melawan pasukan Moskwa pada musim panas 2023. Menurut media tersebut, Ukraina merebut kembali 78 mil persegi atau lebih dari 200 km persegi wilayah dari Rusia dalam 5 hari. Untuk menambah luka yang sudah menganga bagi Rusia, media tersebut menambahkan bahwa jumlah wilayah ini kurang lebih setara dengan apa yang berhasil diduduki Rusia selama bulan Desember 2025. Yang kita lihat di sini adalah Ukraina memanfaatkan sesuatu yang terjadi pada Rusia di awal Februari, yaitu hilangnya akses Starlink. Kami sudah beberapa kali bercanda soal ayam tanpa kepala di video ini. Itu benar-benar menunjukkan apa yang terjadi pada tentara Rusia di Oleksandrivsk setelah SpaceX mematikan terminal Starlink ilegal yang digunakan Rusia. Dari serangan drone jarak jauh hingga komunikasi di garis depan, pasukan Rusia kehilangan kendali tanpa komando. Sekitar 90% unit di negara itu kehilangan koneksi ke jaringan yang sangat mereka butuhkan untuk mengatur serangan ke pertahanan Ukraina. Akibatnya, serangan sebagian besar terhenti, sisanya pun berlangsung ceroboh dan tak terorganisir. Saat tentara Rusia terisolasi dari komando akibat kehilangan komunikasi, Ukraina memanfaatkan situasi ini di wilayah seperti Oleksandrivsk, Zaporizhia. Juga, yang agak kurang diberitakan adalah fakta bahwa rangkaian serangan balasan terbaru ini merupakan kelanjutan dari sesuatu yang telah dilakukan Ukraina menjelang akhir tahun 2025. Pada Desember,
Interfax melaporkan Ukraina merebut kembali wilayah di permukiman Udashny, Rushina, dan Kotlina di barat kota Pokrovsk yang dilanda perang. Keberhasilan ini memang lebih kecil dibandingkan dengan yang kita lihat sekarang. Namun, jelas bahwa Ukraina kembali melakukan serangan terhadap Rusia. Strategi brilian Ukraina mendasari semua ini, meski dipercepat oleh Rusia yang kehilangan akses Starlink. Ukraina sudah lama menempatkan artileri, logistik, operator drone, dan sebagian besar pasukannya di antara 6 hingga 12 mil atau 9,65 hingga 19,3 km di belakang posisi Rusia. Ini menciptakan zona abu-abu luas yang dipenuhi drone Ukraina dan menjadi perangkap maut bagi tentara Rusia. Oleksandrivsk saat ini merupakan hasil dari strategi zona abu-abu. Karena pasukan infiltrasi Rusia melemah, pasukan udara dan darat Ukraina berhasil maju dan merebut wilayah yang hanya lemah dikuasai Rusia. Pertama-tama, Rusia masih berusaha untuk maju ke wilayah-wilayah di mana Ukraina sekarang merebut kembali wilayah tersebut. Menurut Siersky, pasukan Rusia hampir tidak berhasil. Musuh tidak meninggalkan niatnya untuk menembus formasi tempur kami dan terus melakukan serangan, termasuk dengan menggunakan amunisi, tetapi tanpa keberhasilan yang signifikan, kata Siersky dalam sebuah postingan Telegram yang mencerminkan pernyataannya di Facebook. Panglima tertinggi Ukraina menambahkan, prajurit pasukan pertahanan menjaga posisi, menggagalkan musuh, dan menyebabkan kerugian besar pada personel serta perlengkapannya. Upaya Rusia mempertahankan serangan di Oleksandrivsk dan lokasi lain mengungkap alasan sesungguhnya serangan balasan kedua Ukraina. Ukraina mengerahkan segalanya untuk merebut wilayah sekarang demi persiapan menghadapi masa depan. Manfaatkan kesempatan yang ada, tepatnya membersihkan penjajah Rusia saat mereka membeku di zona abu-abu, tempat persembunyian mereka. Ukraina ingin mengubah zona abu-abu jadi wilayah yang dibebaskan karena bersiap menghadapi musim panas saat Rusia diperkirakan memperbarui serangan. Menurut artikel 9 Februari di Kiev Post, Rusia telah beberapa bulan mengumpulkan cadangan strategis untuk serangan besar di timur dan mungkin selatan Ukraina. Jika Anda ingat kegagalan ofensif Rusia musim panas 2025 yang tak berhasil merebut Pokrovsk dan membentuk zona penyangga di timur laut Ukraina seperti keinginan Putin, Anda benar. Menurut Kiev Post, Rusia berencana melancarkan serangan ke Sloviansk, Kramatorsk, dan wilayah Donetsk. Karena Rusia ingin memaksa pasukan Ukraina ke pertempuran besar agar bisa menghancurkan mereka, Ukraina sebaiknya tidak bertempur sesuai keinginan Putin. Serangan musim panas ini tampaknya dirancang memaksa perang tradisional yang disukai Rusia, membuat Ukraina meninggalkan strategi asimetris untuk bertarung langsung. Ukraina tidak akan melakukan itu, jadi mereka berusaha merebut wilayah sebanyak mungkin sekarang. Setiap wilayah itu akan dipenuhi pertahanan dan benteng, seperti yang digunakan Ukraina untuk menghancurkan tentara Rusia di Pokrovsk. Anggap saja tindakan Ukraina di Oleksandrivsk sebagai upaya mendorong mundur pertahanan Rusia. Mereka dapat mengubah zona abu-abu menjadi zona pembantaian yang lebih mematikan menjelang serangan musim panas saat Rusia dilaporkan mengerahkan 100.000 pasukan. Ukraina telah menempatkan Rusia pada posisi di mana mereka harus berjuang untuk merebut kembali wilayah yang kemungkinan besar ingin mereka gunakan sebagai tempat persiapan. Ini sangat cerdas. Kenapa? Ingat lagi apa yang kita bahas soal Rusia membangun cadangan strategis untuk musim panas. Jika Rusia ingin merebut kembali wilayah yang dibebaskan Ukraina, mereka harus mengirim lebih banyak tentara ke zona maut. Prajurit-prajurit itu akan hancur, sehingga cadangan yang ingin disimpan Putin untuk musim panas terpaksa dipakai. Semakin banyak cadangan yang dihancurkan Ukraina di Oleksandrivsk dan tempat lain, serangan musim panas akan makin lemah, sehingga Ukraina bisa memaksa Putin mengulangi kejadian musim panas 2025. Rusia hanya akan menyisakan rencana dan klaim besar, tapi semuanya gagal total. Dan semua itu terjadi karena Ukraina berhasil melakukan serangkaian serangan balasan yang tepat dan cerdas, di mana mereka mengorbankan sangat sedikit demi mendapatkan keuntungan besar, seperti yang dicatat oleh Atlantic Council pada bulan Januari. Pertahanan yang sudah dimiliki Ukraina membuat Rusia harus membayar harga yang sangat mahal, baik secara finansial
maupun dengan darah para tentaranya. Demi keuntungan kecil yang kemudian dibalikkan Ukraina di Oleksandrivsk, Rusia harus membayar harga mahal lagi sebelum bisa maju di musim panas. Rusia tak mampu membayar harga tersebut dan sudah lama kehabisan kredit. Setelah 4 tahun, perang Ukraina telah selesai bagi Putin, meski ia terlalu sombong untuk menyadarinya. Strategi bodohnya menyebabkan kerugian pasukan terbesar dalam sejarah modern. Situasinya bagi Rusia akan makin buruk setelah ini. Tonton video kami untuk info lebih lanjut. Jika suka, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk analisis pergerakan perang Ukraina dan dampaknya ke Rusia. Terima kasih telah menonton.